Berbekal kamera tersembunyi, saya mencoba berbicara dengan terdakwa Jessica. Luar biasa, di bawah dakwaan pembunuhan berencana, Jessica terkesan biasa-biasa saja. Sejak awal sidang bergulir, ketenangan sang terdakwa Jessica Kumala Wongso yang kini sudah menjadi terpidana dalam menghadapi sidang sering menjadi pembahasan. Hingga sidang vonis kemarin, Jessica masih memiliki ketenangan yang sama. Namun ada beberapa gerak-gerik Jessica yang berbeda sepanjang sidang kemarin. Mungkinkah ada ekspresi yang tidak tertangkap mata awam? Sosok pembantu Jessica menggelitik penasaran kami. Dari informasi yang kami miliki, Sri Nurhayati berasal dari Indramayu, Jawa Barat. Nama Sri Nurhayati sempat menyedot perhatian karena disebut-sebut sebagai saksi kunci misteri celana Jessica yang hilang. Seperti sejak awal kemunculannya, Jessica Kumala Wongso selalu terlihat tenang di ruang sidang. Padahal dakwaan yang dialamatkan bukan perkara enteng. Jessica didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kepribadian Jessica memang mengundang perhatian dari sejumlah kalangan. Dan inilah Jessica di mata ibunda Imelda Wongso dan ayah Wayan Mirna, Darmawan Salihin. Dalam sidang tuntutan 27 Oktober 2016 diketahui Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara karena sudah melanggar pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana. Sudah berjalan selama 3 tahun, diketahui Jessica Wongso ternyata berubah menjadi lebih pendiam. Potongan dari berbagai dokumentasi pemberitaan kasus pembunuhan oleh Jessica Wongso yang baru saja ditampilkan adalah salah satu dari sekian contoh yang bisa disampaikan terkait peradilan oleh media atau dalam istilah bahasa Inggrisnya yaitu trial by the press. Selanjutnya agar lebih komprehensif, kita akan memahami apa itu trial by the press. Peradilan oleh media atau trial by the press dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan di mana pers bertindak seolah-olah seperti lembaga peradilan atau entitas yang menghakimi dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, lalu kemudian melakukan analisa dan mengkaji sendiri untuk kemudian berakhir dengan memberi sebuah vonis dalam tanda petik. Hal ini bagaimanapun juga akan memberi dampak seperti dua sisi mata uang, yaitu mungkin akan mempengaruhi lembaga peradilan yang memihak atau peradilan yang tidak memihak. Apabila kemudian seorang hakim membaca analisis dari peradilan oleh media yang dilakukan terhadap suatu kasus, dikhawatirkan hakim tersebut akan terpengaruh. Dan mungkin lebih buruknya, mungkin justru salah menjatuhkan vonis atau putusan hukum. Ini disebabkan pers memiliki kemampuan untuk menunjukkan potensi gejolak yang akan ditimbulkan oleh kasus tersebut. Dan fakta menunjukkan seringkali putusan hakim dipengaruhi oleh tekanan publik atau tekanan politis ketika memutuskan suatu perkara atau suatu kasus. Peradilan oleh pers merupakan peradilan yang sekarang justru lebih mendapat atensi publik dibandingkan dengan peradilan hukum yang sesungguhnya. Sebagai contoh, acara Indonesian Lawyers Club atau ILC ini yang ditayangkan di TV One bahkan memperoleh nominasi Panasonic Global Awards 2 tahun berturut-turut, 2013-2014, sebagai program acara televisi terfavorit. Masyarakat lebih senang menonton acara ILC ini dan mungkin lebih mempercayai materi atau isi dari pembicaraan dari program tersebut ketimbang mempercayai proses hukum yang mungkin juga sedang berjalan. Karena di program tersebut baik korban, kuasa hukum, bahkan jaksa, hingga hakim tidak luput saksi ahli dan pelaku juga turut dihadirkan atau diwawancarai secara langsung guna memperoleh keterangan. Pers dalam tayangannya ataupun dalam tulisannya terkadang mampu menghadirkan bukti-bukti dan dianggap lebih akurat oleh masyarakat dibandingkan dengan bukti-bukti yang dikemukakan di muka persidangan pengadilan sesungguhnya. Artinya, putusan atau analisa yang dibuat oleh peradilan pers menjadi dianggap lebih tepat dan lebih adil oleh masyarakat. Secara tidak langsung, sebenarnya mereka yang hadir di program televisi ataupun yang memproduksi informasi untuk peradilan media ini ikut mendukung terjadinya trial by the press. Karena masyarakat sebagai penonton atau pengkonsumsi kemudian akan menyimpulkan sendiri-sendiri. Masyarakat lebih cenderung percaya terhadap putusan-putusan hukum yang dibuat oleh pers dibandingkan dengan putusan-putusan hukum
yang dibuat hakim peradilan negara, dan itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, ketidakpercayaan masyarakat yang telah akut dan kronis pada proses penegakan hukum oleh lembaga-lembaga hukum negara. Yang kedua, masyarakat lebih mudah mengakses informasi dari media pers dibandingkan mengikuti proses peradilan resmi. Yang ketiga, keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap ilmu hukum dan perkembangan teori-teori hukum. Yang keempat, masyarakat hanya melihat hukum pada kejahatan yang didakwakan dan vonis hukumannya tanpa memperhatikan proses hukum acara di peradilan. Dan yang kelima, kemampuan pers dalam mengemas kasus-kasus hukum dengan perjanjian yang sangat baik dan menarik. Kode etik jurnalistik adalah kumpulan nilai yang semestinya ditaati oleh pelaku jurnalistik sebagai kompas moralnya. UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik menyebutkan bahwa wartawan atau jurnalis merupakan sebuah profesi. Oleh karena itu, jurnalis dituntut untuk menerapkan etika profesi dalam menjalankan profesinya. Bekerja tanpa kode etik menunjukkan seseorang tidak profesional. Yang pertama, pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah, bahwa pers mencampurkan fakta dan opini, tidak menguji informasi dan melanggar asas praduga tak bersalah, melanggar ketentuan pasal 3 Kode Etik Jurnalistik yang menegaskan bahwa wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Yang kedua, pelanggaran terhadap berita yang akurat, bahwa pers menyajikan berita yang tidak akurat, berisi konten-konten sadis, cabul, dan kebohongan, melanggar ketentuan pasal 4 Kode Etik Jurnalistik yang menegaskan bahwa wartawan Indonesia tidak memuat berita cabul, berita bohong, fitnah, ataupun yang sadis. Pasal dari Kode Etik Jurnalistik yang dilanggar yang berikutnya yaitu pelanggaran terhadap identitas pelaku dan korban yang berstatus anak, bahwa pers tidak menyembunyikan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyembunyikan identitas pelaku kejahatan di bawah umur, melanggar ketentuan pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yang menegaskan bahwa wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Lalu ada pelanggaran terhadap penyalahgunaan profesi, bahwa pers tidak profesional dalam mencari informasi untuk beritanya. Hal ini melanggar ketentuan pasal 6 dari Kode Etik Jurnalistik yang menegaskan bahwa wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Pelanggaran terhadap hak tolak dan hak narasumber. Pers mengabaikan hak-hak dari narasumber. Ini melanggar ketentuan pasal 7 Kode Etik Jurnalistik yang menegaskan bahwa wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya maupun keberadaannya, menjaga privasi informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Dan yang terakhir, pelanggaran terhadap imparsialitas, bahwa pers menyajikan berita yang tidak berimbang dan diskriminatif. Ini melanggar ketentuan pasal 8 Kode Etik Jurnalistik yang menegaskan bahwa wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.